Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah bersama saya Adi, narator kalian pada kali ini. Jadi di video kali ini saya akan membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul dan juga bertema tentang mistis perias pengantin. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ya teman-teman, masuk ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Perias pengantin, satu profesi yang cukup banyak orang kenal. Profesi yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Profesi yang banyak digeluti oleh kaum wanita ini. Berjuta kisah pengalaman kehidupan bermunculan terkait dengan para pelaku dalam profesi ini. Salah satu yang paling menarik adalah banyaknya kisah mistis yang menyertai keberadaannya. Tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang cukup banyak rumor-rumor mistis tentang perias pengantin. Teman-teman pembaca sebagian, ya tentunya pasti seenggaknya pernah mendengar rumor-rumor ini. Contohnya, kebanyakan perias pengantin wajahnya jutek atau malah seram. Ada pula perias pengantin yang harus membakar kemenyan terlebih dahulu di dalam kamar riasnya itu, dan juga lain sebagainya masih banyak. Nah, kali ini aku akan mengangkat suatu kisah yang sangat menarik. Ya, kenapa menarik? Karena kejadian nyata, orangnya ada, tempat kejadiannya juga ada. Jadi, izinkan aku pada kali ini untuk memulai serial baru yang cukup seram dan juga seru. Pada tahun 1990-an, tersebutlah seorang perempuan berumur 35 tahun. Namanya Nina. Orang-orang banyak memanggilnya dengan panggilan Mbak Nina atau Ibu Nina. Ada pula yang memanggil dengan Nina saja, dan seperti itulah. Sudah sekitar 20 tahun lamanya Ibu Nina sudah berprofesi sebagai perias pengantin. Dimulai sejak masih sekolah, Ibu Nina sudah mulai ikut membantu ibunya merias pengantin. Jadi sudah cukup lama menggeluti profesi ini. Sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia ketika Nina masih berumur 21 tahun. Selain itu, dia kemudian lanjut menggeluti profesi ini. Sejak masih tinggal bersama orang tuanya di Cilegon, yaitu Banten, sampai suatu ketika sudah memiliki tempat tinggal sendiri di daerah Tangerang Selatan. Sudah cukup banyak kisah hidup yang ibu Nina ini alami, senang ataupun seram. Seram. Iya tentunya. Karena sudah dibilang di awal tadi, kalau profesi perias pengantin yang seringkali harus bersinggungan dengan hal-hal mistis yang menyeramkan, ya tidak masuk nalar dan juga logika. Ibu Nina yang mendapatkan panggilan untuk merias pengantin jauh ke pelosok hampir di setiap sudut Pulau Jawa, sesekali juga sampai keluar Jawa. Nah, banyak kejadian yang janggal dan juga aneh yang beliau alami, ya ketika harus mengunjungi tempat yang cukup terpencil pada kala itu. Salah satu pengalamannya adalah ketika Ibu Nina harus mengunjungi satu desa di daerah Anyer, yaitu Banten. Setelah itu, Bu Nina sendiri yang akan menceritakannya langsung ya teman-teman. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ya, simak ceritanya berikut ini. Kali ini aku harus berangkat ke Anyer sendirian, karena Mira asistenku yang biasa mendampingi sedang ada urusan yang mendadak. Jadi tidak bisa ikut kali ini. Aku tipe orang yang sangat tepat waktu. Tidak ada kamus terlambat dalam hidupku. Lebih baik aku menunggu daripada orang lain harus menunggu karena aku datang terlambat. Sama juga kali ini, ketika masih pagi buta, aku masih dalam perjalanan menuju ke tempat merias yang akan aku kunjungi tadi. Di suatu desa di wilayah Anyer Banten, tepatnya di sisi jalan di pegunungan sebelah kiri, bukan sisi pantai, dan katanya letaknya cukup jauh dari jalan utama. Ya sudah, walaupun begitu aku tetap harus menjalani. Toh sebelum ini aku sudah merasakan yang lebih ke pedalaman lagi, dan aku juga survive pada kala itu. Targetku, aku harus sampai
di rumah tempat acara sebelum jam 5 subuh. Dengan tujuan sebelum akad semua sudah siap, tidak ada yang terlambat sama sekali. Dan sukses seperti biasanya, aku datang tepat waktu. Jam 5 kurang 15 menit, sudah sampai di rumah mempelai wanita. Waktu itu aku menggunakan jasa ojek motor yang membawaku ke tempat acara. Setelah turun dari angkot, di jalan utama Jalan Raya Anyar. Rumah mempelai wanita ini terlihat sederhana namun cukup besar, dengan desain standar rumah di pedesaan terpencil, namun kelihatan sangat nyaman untuk ditinggali. Sudah ada beberapa orang yang terlihat warawiri di dalam rumah tersebut. Tapi menurutku, untuk rumah yang nantinya akan ada acara pernikahan, rumah ini cukup sepi. "Mbak Nina ya? Mari masuk, Mbak." Seorang perempuan menyapaku dengan ramah, mengajak masuk rumah dan langsung menuju ke kamar rias pengantin. Aku mengikuti arahannya. Sesamanya di dalam kamar, perempuan itu kemudian lantas pamit. "Itu pengantinnya, silakan, Mbak," ucapnya sambil tersenyum. Di kamar sudah duduk seorang perempuan dengan rambut tergerai, duduk di depan cermin besar dengan penerangan seadanya. "Saya langsung mulai saja ya, Neng?" tanyaku kemudian. "Ah, iya, Mbak," jawab mempelai ini dengan pendek. Kemudian aku langsung mempersiapkan peralatan, lalu singkat cerita, aku sudah mulai merias pengantin. "Neng, capek ya? Wajah kamu pucat banget loh." Aku bilang seperti itu karena memang benar, wajah pengantin ini sangat pucat. "Iya, Mbak, capek banget aku. Kebetulan juga ini habis sakit aku, tapi sudah enakan sih," jawabnya. Dan begitulah. Dan juga biasalah, memang sudah sering seperti itu. Kedua mempelai akan sedikit stres ketika mendekati hari H pernikahan. Sama juga dengan mempelai yang ini, makanya aku maklum dan mengerti kalau mempelai perempuan ini kelihatan lelah dan juga pucat. Aku jadi harus make up ekstra lebih untuk menutupi kepucatannya. Ada yang aneh, dan aku baru menyadarinya belakangan. Sejak aku masuk ke kamar rias ini, tidak ada orang lain yang kelihatan masuk. Sama sekali tidak ada. Dan kemudian, aku sama sekali tidak mendengar ada orang di luar kamar. Sepi dan juga hening, seperti tidak ada orang sama sekali. Tapi ya sudahlah. Aku memilih untuk mengabaikan lalu fokus merias, takut terlambat karena jam 9 acara sudah mulai. Akad dan juga dilanjutkan dengan acara resepsi. "Nah, udah selesai. Cantik banget sekarang." "Terima kasih, Mbak." "Iya, aku cantik banget sekarang ini." Begitulah kata mempelai itu. Mempelai ini benar-benar tersenyum senang. Tidak bisa dipungkiri kalau aku tidak puas dengan hasil yang dari kerjaku kali ini. Wajah mempelai masih terlihat agak pucat, tapi setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar ada kehidupan di luar. Tiba-tiba ramai dan syukurlah, kejanggalan tadi tidak beralasan. "Ayo, Neng, dimulai sekarang." Seorang perempuan masuk ke dalam kamar, lalu kemudian mengajak mempelai itu untuk keluar. "Emang udah pada mau dimulai ya, Bu?" tanyaku. Ya aneh aja, kan seharusnya akad mulai pukul 9. Ini kan masih pagi, pikirku kan begitu. "Udah mau mulai, Mbak, kan udah jam 9, jawab perempuan itu. "Jam 9? Serius?" Aku sedikit tidak percaya, karena waktu aku merias tadi kurang dari 2 jam. Harusnya ini masih jam 7. Penasaran, aku kemudian memastikan lagi dengan melihat jam tanganku sendiri. Ternyata benar sudah jam 9 pagi. Aneh, tapi ya sudahlah. Seperti biasa, aku menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan buatku ketika acara sedang berlangsung. Oh iya, kebiasaan yang selalu aku jalani kalau sedang merias seperti ini. Yang pertama, sebisa mungkin aku kemudian menunjukkan diriku di depan para tamu untuk ketika acara sedang berlangsung. Yang kedua adalah, aku sama sekali tidak makan ataupun minum.
apapun yang disediakan tuan rumah sebagai jamuan acara yang aku terlibat di dalamnya untuk merias pengantin itu. Walaupun itu hanya segelas air putih, makanya aku selalu membawa bekal sendiri dan juga air ataupun makanan sedikit untuk aku sendiri. Kenapa harus begitu? Sampai sekarang pun ya aku tidak tahu alasannya. Karena dulu sejak aku masih ikut bantu ibuku untuk merias, dia selalu mewanti-wanti untuk melakukan dua hal itu dan jangan sampai dilanggar. Beliau hanya bilang seperti ini, kalau dilanggar, nanti ada sesuatu yang buruk akan terjadi kepadamu. Hanya itu yang dia bilang, ya aku ikut saja. Dan sampai sekarang aku terus melakukan kebiasaan itu. Seperti yang aku bilang tadi, setelah akad, acara akan dilanjutkan dengan resepsi, menerima tamu undangan yang masih dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Nah, rencananya setelah selesai bertugas merias untuk akad, sehabis duhur aku akan pergi meninggalkan lokasi menuju Cilegon untuk mengunjungi salah satu kerabat di kota Cilegon. Karena pengantin akan berganti pakaian dan juga dirias lagi setelah habis maghrib, jadi aku usahakan aku kembali lagi ke lokasi sebelum waktu maghrib tiba. Singkat cerita, selepas duhur, setelah selesai mempelai itu berganti pakaian dan dirias lagi, aku akhirnya berangkat ke Cilegon. Jarak tempuh Anyer dan juga sampai Cilegon ini sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum. Aku seorang profesional, tapi kali ini aku agak terlambat. Baru menjelang Isya aku baru sampai di Anyer. Tapi belum sampai ke lokasi pernikahan, masih di jalan raya utama Jalan Anyer. Karena merasa sudah terlambat, aku jadi menyewa angkot supaya lebih cepat untuk sampainya. Sedikit panik dan juga khawatir, aku duduk di kursi depan angkot sambil terus memperhatikan jalan ketika kami sudah memasuki wilayah desa tempat lokasi pernikahan. Makin panik, karena sampai jam 8 aku hanya berdua saja dengan sopir angkot. Dan belum juga menemukan rumah si pengantin. Bener di desa ini mbak lokasinya? Tanya Pak sopir mulai penasaran. Bener mas, saya yakin desa ini tempatnya. Tapi kok gak ketemu juga ya? Aku menjawab sambil kebingungan. Jalan desa sudah sangat sepi, tidak ada orang sama sekali yang lalu lalang. Karena memang sangat di pedalaman, aliran listrik pun belum masuk ke wilayah ini. Desa gelap gulita, roda angkot terus menyusuri jalan tanah yang membelah wilayah yang sangat sepi ini. Sudah jam setengah 10, kemudian kami belum juga menemukan lokasi si pengantin. Lelah, letih, nyaris putus asa. Kami kemudian memutuskan untuk berhenti sejenak di satu bangunan kosong. Gimana mbak? Mau lanjut cari atau kita balik lagi ke kota? Pak sopir kemudian juga sudah mulai putus asa pada kala itu. Ya sudah, boleh. Kita keliling sekali lagi mas. Saya masih penasaran loh. Saya yakin kalau rumahnya di desa ini. Dan semoga kita nantinya itu bisa bertemu salah satu penduduk di sini. Biar kita bisa tanya lokasinya di mana. Begitulah jawabku. Pak sopir kemudian setuju pada kala itu. Kemudian sekali lagi kami memutuskan untuk keliling desa yang sepi dan juga gelap ini untuk mencari lokasi di mana rumah si pengantin ini. Belum ada yang berubah, desa tetap sepi dan sama sekali tidak ada kehidupan sama sekali, benar-benar sepi, sunyi dan tidak ada kehidupan. Hanya deru mesin angkot yang benar-benar terdengar. Dan itu hanya suara angkot saja pada kala itu. Udara dingin mulai turun dari pegunungan yang ada di dekat desa. Makin malam, makin dingin rasanya. Angkot berjalan pelan, lagi-lagi kemudian terus menyusuri jalan tanah kering yang sepertinya sudah lama tidak terguyur hujan. Menjelang jam 11 malam, akhirnya aku putus asa. Ya sudah, kita pulang saja ke kota mas. Sepertinya memang tidak ketemu juga, ucapku. Pak supir ini mengiyakan dan dia lalu memutar arah mobil untuk menuju jalan keluar desa. Tapi tidak beberapa lama kemudian, kami melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Tentu saja aku senang melihat mereka. Kami kemudian jadi bisa kan
menanyakan letak lokasi pernikahan si mempelai wanita itu. "Pak, maaf nih Pak, mau tanya. Rumah Pak Thohir yang sedang ada acara pernikahan di mana ya Pak?" Tanyaku ketika kami sudah berada dekat dengan orang-orang itu. "Rumah Pak Thohir yang ada pernikahan, tapi nggak jadi itu. Itu Mbak, setelah belokan di depan, rumahnya nggak jauh dari situ, di sebelah kiri." Salah satu dari mereka menjawab seperti itu. Ah, leganya. Akhirnya kami bisa menemukan lokasi, tapi sebentar. Kenapa orang itu tadi bilang ada pernikahan tapi tidak jadi? Aneh sekali. Kemudian kami mengikuti arahan petunjuk mereka dan benar, kami akhirnya menemukan rumah itu. Padahal kita dari tadi sudah lewat lokasi ini ya Mbak, tapi kenapa rumah ini nggak kelihatan ya? Baru sekarang kelihatan, tanya Pak sopir kebingungan. Aku pun kemudian berpikiran yang sama. Kenapa dari tadi kami tidak melihat ada rumah ini? Aneh sekali. Benar, aku masih sangat hafal. Memang ini rumahnya karena baru tadi pagi aku datang untuk merias di sini. Tapi ada yang janggal. Memang benar rumah ini terlihat ada banyak orang. Banyak orang yang datang sepertinya merupakan para tamu. Lalu apa yang janggal? Ketika kami turun dari angkot dan juga masuk ke halaman, aku melihat kalau di rumah ini sama sekali tidak terlihat ada acara pernikahan karena sebagian besar tamunya mengenakan pakaian gelap layaknya orang yang datang untuk melayat. Acara berkabung, bukan datang ke acara pernikahan. Ada apa sebenarnya? "Bu, maaf, keluarga pengantinnya kemana ya?" Aku bertanya ke salah satu perempuan yang aku temui di teras. Itu. Dia menuju ke salah satu perempuan lainnya yang sedang terseduh-seduh, sedang menangis. Kemudian aku menghampiri perempuan itu yang ternyata aku mengenalinya. Dia adalah perempuan yang mengantarkanku masuk ke dalam kamar pengantin tadi pagi. "Mbak Nina ya? Kau baru datang?" "Maaf ya Mbak, kami lupa memberitahu kalau pernikahannya batal, tidak jadi," ucap ibu itu sambil menahan tangis. "Batal kenapa Bu? Bukannya tadi acaranya sudah mulai?" "Saya kan merias pengantinnya tadi pagi sampai siang," jawabku keheranan. "Gak ada pernikahan Mbak Ratih. Mempelai perempuan meninggal karena sakit mendadak jam 1 tengah malam kemarin. Mempelai wanita sudah meninggal malam sebelum ini. Lalu siapa yang aku rias di rumah ini tadi pagi?" Benar-benar aneh sekali ya teman-teman. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Jadi apabila kalian penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya yang akan saya bawakan, saya akan menceritakannya terus untuk kalian semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas support kalian juga selama ini di channel ini. Dan semoga channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik ya teman-teman. Mohon maaf nih apabila pembawaan saya mungkin kurang bagus ataupun kurang jelas. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mungkin akan terus belajar dalam membawakan cerita-cerita yang selanjutnya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.